Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal sebelumnya, yaitu latihan soal part 1. Sekarang kita akan melanjutkan ke latihan soal part 2 dalam seri ujian atau persiapan ujian sekolah SMP kelas 9. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu di pojok kanan bawah untuk mengikuti materi-materi terbaru di dunia fisika ya, untuk kelas SMP maupun SMA. Oke, baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Biasanya soal US itu dibuka dengan soal atau konsep mengenai besaran dan satuan gitu. Nah, sekarang kita lihat Zihni mengukur besaran-besaran pada kubus. Oke, catatannya kubus, berikut besaran yang berhasil diukur oleh Zihni. Pertama, panjang sisi, ini simbolnya S. Kemudian massa, ini simbolnya M gitu ya. Berdasarkan data tersebut, manakah besaran turunan di bawah ini yang dapat diturunkan? Yang ditanya adalah besaran turunan yang dapat diturunkan dari besaran yang didapat Zihni. Otomatis kita harus cari satu persatu. Oke, kita coba yang A. Luas sisi. Apa itu luas sisi rumusnya? Luas itu ya sisi kali sisi ya untuk kubus. Kalau misalkan untuk balok ya panjang kali lebar atau lebar kali tinggi atau panjang kali tinggi ya, tergantung yang ditanyakannya. Sisinya adalah 1 karena sisi kubus itu pasti sama. Jadi jawabannya 1 meter kuadrat. Udah deh, ketemu jawabannya pasti A ya. Dan yang lainnya mungkin salah, tapi karena kita sedang latihan kita akan coba satu persatu. B. Massa jenis. Rumus massa jenis itu adalah ρ m per v. Masanya adalah 4 kg, diketahui dari soal sini ya. Kemudian volumenya kita cari sisi kali sisi kali sisi. 1 kali 1 kali 1. Kalau volume kubus, balok, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi ini tetap 1 meter. Oke, kita akan dapatkan massa jenisnya adalah 1 kg per meter kubik. Oke. Selanjutnya adalah volume kubus. Volume kubus ini ya ini ya. Tadi kita cari 1 meter kubik, berarti ini salah, ya ini salah. Dan juga berat kubus, cara nyari berat gimana? Cara nyari berat adalah weight kan ya, itu M kali G, kalikan gravitasinya. Masanya 4, gravitasinya biasanya itu 10. Ya, kalau misalkan nggak diketahui di soal, anggap aja 10 meter per second kuadrat. Artinya kita akan dapatkan 40 Newton. Ini juga salah, jadi jawabannya adalah A, seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk ke pengukuran suhu. Nah, biasanya teman-teman, selain besaran dan satuan, nomor 2 itu akan soal mengenai pengukuran. Entah itu mengukur berat, entah itu mengukur massa, mengukur waktu, gitu ya. Nah, bisa juga mengukur suhu. Dan biasanya teman-teman sering banget mengalami masalah dengan proses pengukuran suhu. Oke, yang diketahui adalah di sini si cairannya itu diukur oleh termometer Reaumur dan didapatkan suhu 60 derajat Reaumur. Oke. Yang ditanya adalah jika cairan tersebut diukur menggunakan termometer Z. Artinya kita akan membandingkan Reaumur dan juga termometer Z. Biasakan kita gambarkan terlebih dahulu dua buah termometernya. Ini skalanya aja ya. Jadi nggak harus perfect gambarnya. Titik beku. Ini yang di bawah, titik beku, itu kalau Reaumur berapa masih ingat? 0 derajat ya. Kalau untuk titik didihnya, Reaumur itu adalah 80 derajat. Seperti itu. Sedangkan Z ini diketahui, titik bekunya 10 derajat. Kalau titik didihnya 110 derajat. Sekarang kita hitung selisihnya, 80 kurangi 0, 80, 110 kurangi 10, kita dapatkan angka 100. Caranya gimana? Tuliskan nama termometernya, R dikurangi batas bawah, 0 dibagi selisih, 80. Sama dengan Z dikurangi batas bawah, 10 dikurangi 100. Selisihnya ya. Oke, 0-nya bisa kita bagi di sini 1. R kurangi 0, R per 8 sama dengan Z min 10 per 10. Ini bisa kita perkecil bagi 2 lagi ya.
Sehingga kita dapatkan persamaannya R per 4 sama dengan Z min 10 per 5. Nah, persamaan ini yang akan kita gunakan. Jadi jangan dihafal ya teman-teman, kita harus menurunkan. Karena bisa jadi termometernya bukan Z, atau bisa termometer Y gitu ya, M, N, terserah gitu ya yang buat soal. R-nya diketahui 60 reaumur, jadi masukin ke sini. 60 dibagi 4 gitu ya, sama dengan Z min 10 dibagi 5. Betul? 60 dibagi 4 berapa? Kita akan dapatkan 15 ya. 15 sama dengan Z min 10 per 5. Ini kali silang. 15 kali 5 kita akan dapatkan 75 sama dengan Z min 10. Dan akhirnya kita dapatkan Z-nya. Ini pindah ruas 75 plus 10 akan kita dapatkan 85 derajat Z. Gitu ya. Yang ditanyakan berapakah suhu cairan yang terukur oleh termometer tersebut, ya termometer CZ artinya. Jadi jawabannya 85 derajat. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada balok. Ini balok. Jelas kalau balok adalah zat padat. Ya, ini materi mengenai zat dan karakteristiknya. Ini adalah zat cair. Kalau kita lihat balon berarti otomatis itu zat gas gitu ya. Bisa dalamnya apapun, helium atau apapun, terserah. Manakah di antara 3 gambar tersebut yang memiliki volume tetap, bentuk tetap, dan jarak antar partikel dekat? Gampang ya. Volume yang tetap apa? Balok ya. Kemudian bentuk yang tetap, balok juga. Jarak antar partikel yang dekat, balok juga. Jadi jawabannya pasti balok. Ini salah, ini salah. Oke. Nah, zat itu ada berapa? Ada 3. Ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Pertama yang biasa ditanyakan adalah volumenya. Volume zat padat itu tetap, ya saya simbolkan T. Volume zat cair itu tetap juga, volume zat gas itu berubah. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk zat padat itu tetap, kemudian bentuk zat cair itu adalah bentuknya berubah tergantung wadahnya. Kalau gelas ya bentuknya gelas. Kalau dimasukin ke dalam sebuah bejana yang kayak gini, ya nanti bentuknya bakal begini gitu ya. Jadi tergantung wadah kalau zat cair. Dan gas juga sama, dia tergantung wadah. Kemudian jarak antar partikel. Ya. Jarak antar partikel untuk zat padat ini dekat, gitu ya. Ini untuk zat cair renggang. Kalau ini sangat renggang, jadi lebih jauh lagi, gitu. Nah, teman-teman, hafalkan aja ini nih, atau ingat-ingat, atau dimasukin ke otak ya, dapetin si konsepnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia banyak teman-teman yang mengalami masalah pada kalor. Kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut mengenai kalor, teman-teman bisa cek di pojok kanan atas ya. Saya sertakan link di atas untuk mengetahui atau belajar lebih lanjut mengenai kalor. Ya, di sini kita akan coba latihan soalnya. Yang ditanyakan apa? Langsung aja ya. Maka berapakah kalor yang diperlukan dalam proses pemanasan tersebut? Pemanasan dari mana ke mana? Kita baca dulu. Sebuah es sebanyak 2 kg hendak dipanaskan dari suhu minus 10 derajat. Oke, jadi T-nya di sini minus 10 ya derajat Celcius sampai melebur. Nah, melebur itu di mana? Melebur itu adalah perbatasan antara es dan air. Ini es, ini adalah air. Perbatasannya di sini. Yang mana? Yang titik B atau yang titik C? Ingat, yang titik B ini sebelum melebur, ya. Sorry, kalau yang titik C itu sudah melebur, gitu ya. Sampai melebur ya berarti sampai titik C. Oke, jadi kita ngitungnya dari A ke C. Ada berapa proses? Ada 2. A, B, B, C. Ini proses 1, ini proses 2. Jadi kita harus kerjakan satu-satu. Oke, proses 1. Kita kerjakan proses 1 dulu nih. Rumusnya, kalau miring, ini miring ya. Ingat, kalau miring baik di proses 1 atau di proses 3 nanti. Rumusnya adalah Q macet. M, C, delta T. Karena ini kondisinya S,
maka M-nya MS, C-nya CS. Gitu kan? Massa S-nya berapa? 2 kg. 2 dikalikan CS-nya, kalor jenis S. Cari kalor jenis S ini nih. 2090 dikalikan delta T. Perubahan suhunya. Perubahan suhu mana? Ya proses 1 dari sini ke sini. Suhu akhirnya ini, lihat ke kiri, 0. Suhu awalnya minus 10. Perubahan suhu itu apa? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke. Jadi kita akan dapatkan 2 dikalikan 2090 dikali 0 min. Jadi plus ya. Dapat 10. 2 dikalikan 2090 maka akan kita dapatkan berapa? 41800 Joule satuannya. Dilihat dari sini nih. Kalau di sini kalori, berarti satuannya kalori. Kalau di sini aja Joule, ya berarti satuannya Joule. Sekarang proses kedua. Proses kedua dia lurus di suhu 0 derajat. Kita pakai rumus yang mana? Q sama dengan mL. Tarikan kalor lebur. Masanya berapa? Nggak berubah. 2. Kalor leburnya berapa? Kalor jenis air, kita nggak gunakan ini, jadi hiraukan saja. Kalor lebur S, kita dapatkan 334.000. Berarti berapa? Kita dapatkan 668.000 Joule. Oke, jadi kalau ditanya proses dari memanaskan sampai melebur, maka proses A ke C kan ya, tadi kita udah bahas. Maka Q totalnya ya Q1 ditambah Q2. Ini tinggal masukin 41800 ditambah 668.000. Berapa ini? Silakan ditambahkan sendiri ya, berapa Joule seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 mengenai gerak lurus. Berikut adalah hasil ketikan ticker timer dari suatu percobaan gerak lurus. Manakah dari ticker timer tersebut yang merupakan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan secara berturut-turut? Jadi yang ditanya GLB dan GLBB. Ini yang ditanyanya ya. Oke, kita lihat aja satu-satu. F ditariknya ke sini ya teman-teman, berarti kita ngitungnya dari sini. Dari sini ke sana. Jadi ini akhir ya. Ini awal, ini akhir. Kalau F-nya sebelah sini gimana? Berarti yang di sini awal, yang di sini akhir. Oke, kita kira-kira nih jarak dari sini ke sini, ke sini, ke sini sama nggak? Sama ya nih di nomor 1 ini. Oh, berarti kalau sama itu pasti GLB, gerak lurus beraturan. Ya, beraturan. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ini jaraknya pendek, artinya di sini kalau pendek itu lambat. Gitu ya. Kemudian makin jauh, kalau jauh itu cepat. Dari lambat ke cepat gitu, artinya apa? Dipercepat. Berarti ini GLBB, dipercepat. Gitu. Oke, gitu cara ngeceknya ya. Sekarang kita lihat dari sini nih. Ini jauh, oh berarti di sini cepat. Kemudian ke sini mendekat, berarti di sini lambat. Kondisinya kan, ini lambat. Ini jauh lagi, ini cepat lagi. Ini gerak lurus berubah beraturan, tapi nggak jelas dipercepat atau diperlambat. Artinya benar-benar nggak beraturan gitu ya. Dari cepat ke lambat, diperlambat, kemudian dipercepat. Jadi di sini diperlambat, lalu kemudian dipercepat gitu ya. Kalau yang ini jauh artinya cepat, di ujung sini dekat artinya lambat. Berarti ini GLBB diperlambat. Nah, GLB yang mana? Yang nomor 1. GLBB yang mana? Nah, ini soalnya kurang lengkap ya. Harusnya ditanyanya gerak lurus berubah beraturan apa? Dipercepat misalkan. Kalau misalkan gerak lurus berubah beraturan dipercepat, berarti 1 dan 2 jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya.
perhatikan gambar mobil yang bermassa 50 kg. Berarti diketahui masanya adalah 50 kg. Ini mengenai gaya dan juga hukum Newton ya. Pada mobil tersebut bekerja 3 buah gaya yang berbeda, yaitu 10 Newton dan 5 Newton ke arah barat. Berarti kita anggap barat ke kanan saja, berarti ke kiri adalah timur ya. Oke, gaya pertama itu 10 Newton. Kita tuliskan. Gaya kedua itu 5 Newton. Dan 5 ya ini maksudnya. Dan 1 buah gaya ke arah yang sama tetapi belum diketahui besarnya. Kita anggap saja ke sini. Kita anggap F3. Seperti itu. Oke, jika mobil tersebut bergerak dengan percepatan itu simbolnya A, berarti 0,5 meter per second kuadrat. Berapakah gaya ketiga tersebut? Berarti kita menggunakan persamaan hukum Newton ya, sigma F sama dengan MA, di mana massanya adalah 50, percepatannya 0,5, berarti kita bakal dapatkan sigma F sama dengan 25. Sigma F ini adalah jumlah gaya. Ingat, kalau misalkan searah, berarti jumlah gayanya ditambahkan. Kalau berlawanan, gaya-gayanya berarti dikurangi. Karena ini 3 gayanya searah semua, berarti kita tinggal jumlahkan. 10 tambah 5 tambah F3 gitu ya, sama dengan 25. 15 ditambah F3 sama dengan 25. Berarti F3-nya kita dapatkan 25 kurangi 15 sebesar berapa nih? 10 Newton. Seperti itu ya. Sederhana kan? Oke, kita lanjut ke nomor 7 mengenai energi. Seorang pemain basket hendak melemparkan bola ke ring basket seperti pada gambar di bawah ini. Kita anggap dia dilemparkan ke atas dengan kecepatan V0 ya. Berdasarkan gambar tersebut, di titik manakah bola tersebut akan mengalami energi potensial maksimum dan energi kinetik maksimum, EP max dan EK max. Oke. Ingat teman-teman, materi energi potensial itu kaitannya dengan ketinggian. Oke. Kalau energi kinetik itu kaitannya dengan kecepatan. Kalau kita ngomongin persamaannya, EP itu MGH, kalau ini setengah manusia pampir-pampir gitu ya. Oke, kalau kita mau nyari EP maksimum berarti ketinggiannya paling tinggi di mana? Ya di titik D di sini. Berarti ini jawabannya D. Dan kalau kita mau nyari EK, kecepatan energi kinetik maksudnya maksimum, berarti cari kecepatan yang paling cepat. Ini dilemparkan dengan kecepatan tertentu nih. Semakin ke atas kan kecepatannya mengurang atau menurun ya. Di sini berarti kecepatan di sini di puncaknya itu 0. Ini pasti ini EK minimumnya di sini. Oke, dan di mana kecepatan paling cepat? Ya di sini teman-teman. Di awal gitu ya. Ingat kalau misalkan yang sejajar gitu ya, kayak ini dan ini pasti sama nih. EP, EK-nya pasti sama. Kalau kita mau analisis yang ini, kita pakai yang ini aja. Yang ini itu lebih kecil kan kecepatannya dibandingkan dengan yang ini, maka yang A ini nih kecepatannya paling tinggi gitu ya. Ketika pertama kali dilemparkan itu paling cepat, maka EK max-nya tuh A. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. 4 balok mempunyai massa yang sama. Balok yang memberikan tekanan terbesar pada lantai adalah, oke berarti ini tekanan pada zat padat. Persamaannya adalah P F per A. Seperti itu ya. Karena massanya sama, massa kaitannya sama apa sih? F sama dengan MA. Karena percepatannya percepatan gravitasi, berarti mg. Nah, G-nya sama kan? M-nya sama, berarti F-nya sama. Oke, jadi F-nya itu nggak ngaruh. Kita lihat A-nya saja. Atau luas alas. Yang mana sih luas alas? Oke. Yang ini nih. Gitu ya. Dan kalian bisa gambarkan seterusnya ya. Oke, berarti kalau kita mau nyari tekanan yang terbesar, ini besar, maka gitu ya, kita harus nyari luas alas yang kecil. Cari luas alas yang paling kecil. Kita lihat yang nomor 1, berarti luas alasnya 4 kali 2 kan? 4 kali 2, 8. Yang nomor 2, 4 kali 4. Jadi yang tingginya nggak usah dipakai ya, karena kita ngomongin alas. 4 kali 4,
16. Kemudian yang ketiga 2 kali 4 sama dengan 8. Ini ya, 2 kali 4. Dan yang keempat adalah 2 kali 2. Ini dan ini. Tingginya nggak usah dipakai. Yang mana yang paling kecil? Ya ini, yang nomor 4 ini jawabannya. Karena A-nya kecil, maka kita akan dapat P yang besar. Seperti itu ya, kebalikannya antara tekanan dan juga luas alas. Selanjutnya, mengenai tekanan hidrostatis. Kalau kita tadi ngomongin tekanan pada zat padat, selanjutnya kita tekanan hidrostatis. Apa rumusnya? P sama dengan Rho G H. Massa jenis kali gravitasi kali ketinggian. Atau kedalaman di sini ya. Massa jenisnya berapa? 1000 nih dari sini ya. 1000. Gravitasinya kita punya percepatan gravitasi 10 dan kedalamannya. Kedalaman, teman-teman ingat kalau kedalaman itu diukurnya dari atas, bukan dari bawah. Jadi diukurnya dari sini nih, ke bawah. Kedalaman ikannya yang mana? Ya ini. Berapa ini? Kita lihat ke kanan, adalah 80 cm. Kalau kita ubah ke meter, berarti 0,8. Masukin ke sini 0,8 dan kita dapatkan 8000 Pascal. Sederhana ya? Sederhana. Kuncinya di sini nih. Ingat, kedalaman itu dari atas, jangan dari bawah. Soalnya banyak yang ngitung bawah gitu ya, 60 itu salah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang sering banget salah ya, teman-teman. Mengenai getaran dan gelombang. Tapi mayoritas yang ditanya biasanya di US atau UN dulu ya, cepat rambat. Apa rumusnya? Cepat rambat sama dengan panjang gelombang dikalikan frekuensi. Ini rumusnya. Kita cari dulu panjang gelombang sama dengan panjang dikalikan jumlah gelombang. Ini L ya. Panjangnya di mana? Cari aja di soal yang ada panjangnya. Mana? Ya ini. Cuman 2 meter ya. Tulis 2 meter dibagi N-nya itu dia ngacunya ke L. Jadi jumlah gelombangnya itu yang dilingkupi oleh 2 meter ini. Berarti dari titik ini ke titik ini. Berapa ini? Nah, dari sini sampai sini ini kan 1. Berarti dari sini ke sini ini cuma 1/4. 1/4 atau 0,25. Jadi 2 kali 4/1. Kita dapat 8 meter panjang gelombangnya. Kemudian frekuensinya, rumusnya apa? Ingat panta. Gitu ya. Cari dulu waktunya. Waktu itu di sumbu X, teman-teman. Di sini nih. Jadi ini waktu ya, di sumbu X. Ada 5,5, 4,5, 3,5, dan seterusnya. Kalian boleh pilih salah satunya. Misalkan kita 0,5, tulis 0,5. N-nya, jumlah gelombangnya ngikut ke si waktu ini. Jadi yang dilingkupi waktu itu dari mana? Dari sini ke sini. Berapa N-nya? Tadi sama ya, 1/4 atau 0,25. Kalau kalian milih 1,5 waktunya, berarti N-nya juga sama dari sini ke sini. Atau 3/4, 0,75. Karena kalau sampai sini 1 kan? Gitu. Kali 100, 25/50. Jadi kita dapatin 1/2. Masukin dari ke sini 8 kali 1/2. 4 meter per second. Ini kecepatan atau cepat rambat gelombang transversal tersebut. Oke, sederhana ya. Itu part kedua. Nanti kita akan lanjutkan di part ketiga, teman-teman, untuk materi lensa, cermin, dinamis, dan lain sebagainya. Sampai bertemu di part ketiga dalam beberapa saat. Terima kasih.